Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Rizky Aulia Rahmadani dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, dengan NIM 12513200182. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokrasi, yang mana membangun kesadaran dan partisipasi dalam masyarakat. Slide selanjutnya itu ada pengertian definisi sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, keterlibatan rakyat, kebebasan pendapat, dan keadilan dan kesetaraan. Baik, di sini yang mana ada sejarah demokrasi. Asal usulnya itu adalah perkembangan demokrasi dari zaman Yunani hingga kuno hingga saat ini. Jadi dari zaman Yunani kuno hingga saat ini itu demokrasi masih ada. Perkembangan di Indonesia itu proses transisi dari otoritarisme atau kedemokrasian. Ada juga prinsip-prinsip, yaitu keterlibatan rakyat, adanya hak untuk memilih pemimpin, terus kebebasan berpendapat, adanya ruang untuk mengekspresikan pendapat. Pendapat kita bisa diluapkan di suatu tempat atau yang mana ada musyawarah. Adanya keadilan dan kesetaraan semua warga, negara memiliki hak yang sama, yaitu berpendapat dan menyuarakan pemikirannya masing-masing. Di slide selanjutnya adanya hak dan kewajiban, yang mana hak suara dalam pemilihan umum, hak atas kebebasan berbicara, menghormati hak orang lain, berpartisipasi dalam pemilihan. Demokrasi juga ada pendidikan demokrasi, yaitu pentingnya pendidikan demokrasi membekali siswa dengan memahami tentang hak dan kewajiban mereka. Contohnya diskusi kelas, simulasi pemilihan umum, ada juga keterlibatan, ada manfaat, ada juga contoh kegiatannya ya. Jadi manfaatnya itu membangun kepedulian dan tanggung jawab sosial. Contohnya bergabung dalam organisasi pemuda, mengikuti kegiatan sosial dan politik di lingkungan sekitar. Di demokrasi pula ada tantangannya, yaitu penyebaran berita bohong atau hoax, ada intimidasi terhadap pendapat yang berbeda. Terus ada juga peran pemuda menjadi agen perubahan untuk mengatasi tantangan ini. Ada juga kesadaran demokrasi, yaitu media sosial. Dia menggunakan platform untuk menyebarkan informasi dan berdiskusi. Contoh kegiatannya itu seminar dan diskusi tentang isu-isu terkini. Adanya kampanye kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara. Ada contohnya yaitu negara-negara. Sebutkan beberapa negara yang menerapkan pendidikan demokratif yang efektif. Pelajaran yang dapat diambil, apa yang bisa diterapkan di Indonesia. Oke, jadi presentasi yang tadi ada juga penutup dan diskusi. Pentingnya pendidikan demokrasi dalam membangun masyarakat yang berpartisipasi dan sadar akan hak serta kewajiban. Ajak siswa untuk berbagi pendapat dan pengalaman yang mereka terkait dengan demokrasi. Jadi kesimpulannya itu demokrasi adalah suatu suara atau hak kita untuk menyuarakan kebenaran atau pendapat kita terhadap apa yang kita inginkan. Cukup sekian, terima kasih.